Salam sehat kawan bugar. Dengan saya Dr. Feni Maria Lestari. Saya pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP di Kabupaten Bondowoso. Di sebelah saya, perkenalkan, ada seseorang yang sangat istimewa dan kita sedang berada di Cafe Pojok Kinas. Beliau adalah ownernya. Kenapa beliau diundang ke video saya? Karena beliau adalah andalan di Puskesmas Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Perkenalkan, Mbak Ani Sulistiawati. Beliau adalah kepala tata usaha sekaligus juga perawat pemberi layanan klinis di Poli Umum. Jadi saya rasa sudah tepat sekali di sini Pokja UKP yang beliau dulu sempat pegang di tahun 2017. Masih ingat ya Mbak Nia? Ya? Kita kolaborasi banget dulu di 2017 dan sekarang beliau lebih banyak di Pokja Admin, namun tidak jauh menyimpang juga dari akreditasi. Apa yang ingin saya share dengan beliau dan kita diskusi apa saja di video kali ini, saya rasa beliau adalah orang yang tepat. So Mbak Ani, nggak nyangka kalau tahun ini maju lagi ya. Betul. Gimana rasanya gimana tuh? Saya kira sudah selesai cukup 2017, ternyata masih harus maju lagi. Lanjut. Dan rasanya ya sama seperti sebelumnya, penuh perjuangan. Rasanya tuh harus berjuang lagi gitu. Masih ada rasa khawatir nggak? Rasa takut gitu? Masih walaupun dulu sempat, tapi yang rasa takut itu ada. Kita masih punya bayangan nanti dapatnya surveyor yang killer. Seperti dulu ya. Betul. Kita takutnya nanti kita pandangannya kita dibantai habis-habisan. Jadi kekhawatiran itu pasti ada. Jadi lebih ke surveyor ya Mbak Ini ya. Betul. Kalau dari penyiapan akreditasinya sendiri untuk dokumen nggak ada masalah ya Mbak ya? Untuk dokumen kita mulai berproses berproses. Walau sebenarnya ada istilah bagi saya itu istilah begini, lebih sulit untuk mempertahankan daripada kita awal berjuang. Oke. Berarti itu ketakutan kedua. Tapi kalau Mbak Ani sih, saya sudah tahu persis 2017 andalan banget dan masalah dokumen itu no worry ya. Ya insya Allah. Lagi Pokja Admin sekarang lebih banyak dokumen. Tapi kalau selain itu ada ketakutan yang lebih sebenarnya nggak Mbak? Kalau ketakutan yang selain surveyor tadi, dokumentasi, kita juga takut satu tim kita. Teamwork ya Andi. Kenapa tuh Mbak? Karena yang namanya kita dihadapkan oleh sesuatu yang menguras tenaga, menguras pikiran, itu pasti akan banyak benturan sama teman. Jadi di saat kita tegang saling diminta misalnya tugas yang ini minta tugas, yang itu minta tugas, akhirnya kita tegang bisa berantem lah istilahnya seperti itu. Iya. Sebenarnya saya lebih setuju bahwa ketakutan terbesar saya sendiri sebagai staf di Puskesmas selain sebagai pendamping itu adalah membangun teamwork itu kan nggak mungkin dong kita kerja sendiri ya. Nah masalahnya di Puskesmas itu pasti ada orang yang ini nih yang bisa nih kasihin ini aja nih. Apalagi di Puskesmas saya ya, Dokter Feni kan pendamping, kasihin aja ke Dokter Feni gitu. Kan nggak enak banget ya sebenarnya. Ya kalau bagi saya ketakutan kalau dokumen contekan banyak ya Mbak ya. Kita buka Google gitu aja udah banyak kok contekan. Yang sulit memang bagaimana dari tiap unit, jadi UGD, loket, poli umum itu menjalankan sistemnya masing-masing yang tidak mungkin terwakili, gitu kan ya. Dan itu Mbak Ani juga merasakan ketakutan tersebut ya. Iya, kesulitan. Jadi pada bentrokan dengan kepentingan yang berbeda-beda gitu ya, itu yang menjadi konflik-konflik di Puskesmas. Jadi mungkin saya bisa jabarkan ketakutan teman-teman Puskesmas terhadap akreditasi itu sebagai berikut saya share. Cut. Wow, oke. Ternyata akreditasi Puskesmas masih menjadi momok
bagi teman-teman nakes se-Indonesia Raya ya. Termasuk saya, meskipun saya pendamping UKP, karena di puskesmas saya staff, saya koordinator UKP, juga ikut mempersiapkan akreditasi, berasa banget juga deg-degannya. Nggak pede, ya manusiawi lah. Oke, ini rangkuman obrolan saya dengan Mbak Ani tentang ketakutan apa saja sih yang dirasakan nakes untuk akreditasi. Yang pertama, surveyor yang dalam tanda kutip horor. Oke, ada rasa takut dimarahin, ada rasa takut disalah-salahin. Ya wajar lah, kita ketika kedatangan auditor dari luar, seperti inspektorat, BPK, atau dari tim Dinkes, pasti berasa takut, pasti deg-degan. Apalagi surveyor yang datang untuk melihat banyak hal tentang puskesmas. Jelas itu ya, horor. Kemudian yang kedua, dokumen yang tidak lengkap. Sama sih, meskipun saya juga pendamping dan punya banyak contekan untuk dokumen, tetap aja berasa. Nggak pedenya itu berasa ya. Kemudian yang terakhir, teamwork yang belum berjalan baik. Bagi saya, ketakutan terbesar itu adalah justru di bagian bagaimana kita membangun teamwork yang bisa bekerja sama dengan solid. Karena nggak mungkin dong kita kerja sendiri. Meskipun di puskesmas itu ada yang menyebut, ada dokter Feni kan, pendamping UKP, udah dokter Feni aja yang ngerjain. Ya nggak bisa dong. Saya dokter umum, tugas saya ranahnya di kedokteran umum. Sebagai koordinator UKP, saya mengatur, mengkoordinasi, tapi tidak melaksanakan ya, tidak membuat dokumen-dokumen teman-teman di laboratorium, di farmasi, kemudian tidak membuat askep dan asuhan kebidanan juga. Jadi teman-teman, kita nanti juga bekerja sesuai sistem. Nanti saya sebutkan sharing tentang tips-tips ya. Pertama, menghadapi surveyor bagaimana, karena sampai sekarang pun juga ini adalah ketakutan saya. Wajar ya. Harap teman-teman bisa membedakan antara melayani, makna dari melayani, dengan menggeol. Jadi bahasa saya menggeol. Mungkin teman-teman di luar Jawa belum paham tentang makna menggeol. Jadi begini, melayani artinya memenuhi kebutuhan. Ini sesuai bunyi standar pertama ya, UKP. Memenuhi kebutuhan surveyor, mulai dari beliau datang, jadi kita jemput tepat waktu, kita berikan akomodasi yang baik, penginapan yang baik, kebutuhan makan minumnya juga tepat waktu, kita berikan cemilan juga buat beliaunya, dirasa nyaman, beliaunya leluasa untuk beribadah. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh surveyor kita penuhi, itu maknanya adalah melayani. Beda dengan menggeol. Nah, ini yang kalau saya secara gambaran mempermudah istilah menggeol ini, dulu kita terbiasa menyambut surveyor itu sedikit lebay ya, agak berlebihan. Jadi dengan sambutan berupa tarian dan yel-yel yang agak lama gitu, sehingga ada surveyor yang merasa bosan dan kelamaan ini. Jadi teman-teman menyambut surveyor cukup singkat, simple. Dan surveyor itu lebih menginginkan kehadiran banyak pihak terkait. Jadi bukan hanya pihak puskesmas, ada muspika juga yang lengkap, ada lintas sektor, kemudian ada tim dari Dinkes. Ketika beliau-beliaunya hadir, surveyor akan merasa diajeni, istilahnya kalau di Jawa ya, diorangkan begitu. Oh, saya disambut oleh mereka-mereka yang memang butuh untuk dihadirkan di akreditasi. Kemudian yang kedua, tunjukkanlah ke hadapan surveyor bahwa kita sudah berusaha optimal, bersungguh-sungguh menyiapkan dokumen dan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk akreditasi itu. Jadi ketika surveyor menanyakan di mana dokumen ini, kita sudah tahu letaknya. Jadi jangan sampai kita bingungnya di mana dah, ordner yang mana dah, lupa nih di mana. Jadi kita cak-cek gitu ya istilahnya. Ini Bapak, ini dokter, dokumennya ada di sini. Dan bila memang ada kesalahan, ada kekurangan, kita benar-benar mengakui bahwa kita memang salah, kita kurang dalam hal ini, kita akan perbaiki, kita revisi. Jadi tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa kita
sudah tahu, sudah lebih paham, tetaplah ada unggah-ungguhnya, ada attitude, ada etika bahwa kita menghormati beliau karena beliau adalah auditor. Begitu. Dan berikutnya ada tips menyiapkan dokumen. Teman-teman, jangan terpaku pada keruwetan dokumen regulasi. Apa aja sih dokumen regulasi? SK, SOP, pedoman. Kenapa jangan terpaku? Karena contekannya banyak sekali. Teman-teman tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Bila memang teman-teman kesulitan untuk mencari contekan, bisa komen, minta nomor kontak saya, komen contekannya ada enggak gitu. Bisa nanti saya kirim email, contekannya apa enggak, nanti bisa balas. Insya Allah bisa saya kasih contekan. Kemudian fokus untuk menjalankan sistem. Jadi contohnya SOP, isinya adalah prosedur, langkah-langkah untuk melakukan pelayanan. Itu kita jalankan sesuai dengan SOP. Gunanya SOP adalah dijalankan. Sistem ini adalah dijalankan, bukan sekedar di atas kertas. Begitu. Kemudian yang terakhir, lebih memperbagus dokumen bukti kegiatan. Apa aja sih bukti kegiatan? Ya kita punya notulen, hasil dari evaluasi kerja. Contohnya ada checklist, kemudian kita evaluasi, kita analisa, kita RTL itu dalam bentuk suatu bagan, dan ada hasil dari tindak lanjut kegiatan evaluasi tersebut. Rekam medis di UKP itu termasuk dalam dokumen bukti kegiatan. Jadi teman-teman UKP, marilah mulai dari sekarang kita mempercantik rekam medis. Oke teman-teman, itu tips untuk mengatasi rasa takut. Beberapa tips untuk mengatasi rasa takut. Kita lanjut lagi. Yuk. Ya, itu tadi jabaran saya, kesimpulan tentang rasa khawatir apa saja yang dirasakan oleh teman-teman puskesmas tentang akreditasi. Berikutnya saya tanya lagi nih Mbak Andi nih, kira-kira harapan apa yang diinginkan oleh puskesmas dan Mbak Andi pribadi untuk para pendamping dan juga tim dari Dinas Kesehatan supaya proses akreditasi itu berjalan lancar, nyaman juga buat teman-teman puskesmas. Harapan kami yang pertama, mungkin pendamping, untuk semua pendamping lebih menyederhanakan bahasa-bahasa yang ada di EP yang menurut kami itu adalah bahasa dewa. Bahasanya tuh ada sebagian yang memang sulit kami mengerti. Jadi mungkin para pendamping bisa lebih menyederhanakan agar kami itu bisa menerima, memahami, memudahkan kami untuk mencerna kata-kata. Apa saja sih yang diminta itu, betul. Jadi tinggal list ya, gitu ya. Iya, betul. Karena kemarin saya nyoba, Bu, masa menyederhanakan sendiri ternyata kami belum mampu. Iya. Jadi kami berharap pada pendamping, berharap karena bahasa standar instrumen yang terbaru ini justru nggak kayak dulu ya, yang masih 9 bab itu. Bab 7 itu langsung dapat EP 1 mintanya SOP pendaftaran. Nah sekarang EP 1 permintaannya pemenuhan kebutuhan pasien, kejelasan tentang jenis-jenis layanan. Nah, itu kan multi tafsir ya. Ini yang diminta ini dokumen apa aja yang harus dipenuhi. Nah, itu bahasanya memang butuh persepsi tingkat dewa itu tadi kan Mbak Andi. Kemudian harapan yang lain mungkin atau Dinas Kesehatan Mbak Andi. Ini tadi untuk pendamping dulu ada tambahannya itu. Kami berharap juga para pendamping untuk memotivasi teamwork, biar tidak kesannya akreditasi ini hanyalah beban untuk ketua Pokja saja. Oke, jadi memang kerja dari tim, bukan hanya dari tim ketua Pokja ya. Jadi sebagai ketua Pokja administrasi manajemen, bebannya berat ya Mbak ya kalau kerja sendiri. Untuk Dinas Kesehatan, harapan saya untuk memenuhi kebutuhan puskesmas baik sarana ataupun prasarananya, mengingat ada sarana dan prasarana yang sudah kurang layak atau kurang tidak sesuai standar gitu ya. Jadi memang standarisasi dari sarpras, gedung, kemudian ketersediaan obat
SDK ya semuanya ya, sumber daya kesehatan itu pemenuhannya memang dari dinas kesehatan karena kita belum BLUD gitu ya. Kemudian ada harapan lain Mbak secara umum? Secara umum mungkin setelah ini akreditasi, setelah harapan kami Puskesmas Tegalantar kan menginginkan cita-citanya itu menjadi paripurna. Amin, amin ya robbal alamin. Paripurna. Jadi mungkin setelah itu mungkin dicukupkan saja akreditasi. Jadi setelah paripurna udah cukup dievaluasi para pendamping atau pihak dari dinas kesehatan saja. Iya, harapannya kita juga begitu ya. Jadi udah jadi paripurna aja Bondowoso. Ini amin. Kita harapannya juga seperti itu. Nah, artinya memang secara global paripurna itu bukan hanya pekerjaan dari teman-teman Puskesmas, jadi juga dari dinas kesehatan dan Pemkab Bondowoso juga. Oke, cut. Yuk lanjut. Ini harapan nakes Puskesmas yang saya rangkum dari chit-chat saya dengan Mbak Ani. Yang pertama, teman-teman menginginkan pendamping akreditasi lebih menyederhanakan bahasa instrumen yang ada di standar instrumen atau yang ada di EP. Oke, menjadi bahan untuk saya juga ketika mendampingi teman-teman. Memang bahasa EP itu multitafsir ya dari standar instrumen yang terbaru. Jadi tidak langsung mengarah ke apa yang diminta. Misalkan kalau dulu di bab 7 EP pertama langsung diminta SOP pendaftaran. Namun sekarang bahasanya lebih multitafsir dan lebih banyak yang diminta di satu EP. Jadi satu EP tidak hanya satu dokumen tapi banyak. Oke, jadi teman-teman pendamping baik saya maupun teman-teman yang lain juga agar teman-teman di Puskesmas itu lebih mudah untuk mengenali apa yang harus dipersiapkan. Kita memang perlu lebih berusaha mencari juga bahasa terbaik, bahasa instrumen yang paling mudah dipahami. Kemudian pendamping akreditasi juga diminta untuk memberikan motivasi untuk menggerakkan teamwork Puskesmas berjalan dengan solid. Oke, memang itu PR besar, baik bukan hanya untuk pendamping tapi juga pimpinan Puskesmas dan dinas kesehatan. Memang sulit ya menggerakkan teamwork ini karena ada pasti karakter manusia yang tidak bisa kita elakkan. Sebenarnya siapapun itu bisa mengerjakan akreditasi asalkan mau belajar. Jadi kemauan untuk belajar disinilah, kemauan belajar dan membaca itu yang teramat sangat penting dalam akreditasi. Kemudian yang ketiga, teman-teman menginginkan dinas kesehatan memberikan support dan pemenuhan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan untuk berjalannya pelayanan sesuai standar. Memang pastinya dari dinas kesehatan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas mulai dari gedung, jadi lokasi gedung seperti contohnya Puskesmas saya sendiri itu butuh relokasi ya, karena Puskesmas yang terlalu mepet pinggir jalan, resiko untuk keselamatan pasien itu menjadi sangat tinggi begitu. Jadi membutuhkan relokasi baru. Oke, ini teman-teman harapan nakes Puskesmas apakah sama se-Indonesia Raya ataukah masih lebih banyak lagi? Yuk kita lanjutkan obrolan saya dengan Mbak Ani. Ya, itu tadi jabaran dan kesimpulan apa saja harapan dari Mbak Ani sebagai wakil dari pemberi layanan di Puskesmas. Jadi mewakili isi hati Mbak Ani gitu ya, sebagai seorang yang menyiapkan sekian banyak dari pemenuhan standar instrumen akreditasi Puskesmas yang sudah kita jabarkan tadi. So teman-teman, terima kasih banyak Mbak Ani. Kita ada di Cafe Pojok Kinas, teman-teman bisa datang ke sini di Perum Sekar Putih, Perumahan Sekar Putih Indah, Gang 3 di Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Di sini bisa makan-makan enak, dijamin. Oke. Bisa nongkrong juga di sini. Ya. Makasih banyak Mbak Ani. Kita lanjut di konten selanjutnya.
Oke, ngobrol-ngobrol santai dengan saya Dr. Feni Maya Lestari. Sukses selalu dan sehat produktif selalu teman-teman Puskesmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.